Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, inna yawmana hadha yawmul fitr wa yawmul syukr narju fihi ilal fitr ba'da madrasati Ramadan fanas'alu hal nahmilu taqwa Ramadana ma'ana ba'dahu. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari yang agung ini, yakni Idul Fitri, hari kembali, hari bersih, hari syukur. Tentu salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya soal ritual musiman, tetapi jalan hidup yang menata hati, lisan dan perilaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari kemenangan sejati. Oleh karena itu maka kami selaku khatib secara pribadi dan kepada kita semuanya untuk menghimbau, mari kita kembali kepada fitrah. Kembali bukan kembali kepada kebiasaan lama. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan besar Ramadan, sebagaimana yang sudah sering kita dengar di dalam khutbah di Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Jadi jamaah, ukuran menang bukan sekedar selesai menahan lapar, apalagi haus. Kemenangan adalah lahirnya takwa, yakni kesadaran batin yang membuat kita lebih jujur, lebih sabar, lebih bersih dalam niat, dan tentu lebih terjaga dari dosa.
Idul Fitri mengingatkan kita pada konsep fitrah, yakni kecenderungan asli manusia untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dengan lurus. Fitratullah, tetaplah atas fitrah Allah. Allati fataron nasa 'alaiha, yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi fitrah bukan slogan, tetapi arah pulang dari lalai menuju sadar, dari reaktif menuju bijak, dari kebiasaan lama yang merusak menuju disiplin baru yang mendekatkan. Nabi Muhammad SAW memberikan ukuran yang sangat praktis tentang kemenangan. Bukan banyaknya amal sesaat, tapi konsistensinya. Beliau bersabda, ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai ilallah, oleh Allah, adwamuha, adalah yang paling kontinu, yang paling istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Karena itu Idul Fitri bukan garis finish, melainkan titik start untuk menjaga kualitas takwa setelah Ramadan. Salat tetap dijaga, tilawah tidak berhenti, sedekah tidak putus, dan doa tidak menjadi asing. Secara historis, para jamaah umat ini sejak awal memahami bahwa Id bukan pesta pelarian, melainkan perayaan syukur setelah tarbiyah Ramadan. Dan secara kekinian, ilmu perilaku modern pun menjelaskan bahwa latihan berulang dalam periode tertentu membentuk kebiasaan baru, yaitu disiplin waktu, kontrol diri, dan pengendalian. Ramadan adalah madrasah, sebuah bulan yang penuh untuk melatih otot spiritual dan psikologis kita. Maka menjadi pertanyaan besar adalah, apakah setelah madrasah selesai kita kembali pada kebiasaan lama? Lebih lagi, takwa pasca Ramadan tampak dari lisan dan niat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini dalam rangka untuk menjaga lisan. Dan dalam pondasi semua amal tentu niat yang paling penting, innamal a'malu binniyat. Di era sekarang Ibu Bapak jamaah, era digital, lisan itu juga jari, komentar, unggahan, dan pesan. Kemenangan sejati ialah ketika fitrah kita yang memimpin, bukan emosi apalagi kebiasaan lama. Karena itu izinkan saya mengajukan dua pertanyaan. Setelah Ramadan berlalu, apa satu kebiasaan ibadah yang benar-benar akan kita pertahankan? Apakah Idul Fitri ini membuat kita lebih lembut lisan kita, lebih bersih niat kita, dan lebih istiqomah? Kemenangan sejati hakikatnya adalah kembali ke fitrah, bukan kembali kepada kebiasaan lama. Jadi inti pesannya jelas, Ramadan adalah madrasah yang melatih takwa, dan Idul Fitri adalah titik mulai menjaga konsistensi ibadah serta akhlak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, agar kebiasaan baik Ramadan makin tertanam, ada 3 strategi yang harus kita lakukan. Strategi yang pertama, marilah kita bangun kebiasaan ringan namun istiqomah, atau yang kita sering sebut dengan micro habit, supaya tidak mudah tergelincir kepada pola lama, agar jejak Ramadan tidak cepat pudar. Allah menegaskan kemuliaan istiqomah bukan semata amal sesaat, apalagi ledakan sesaat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka meneguhkan istiqomah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan timbangan amal yang membumi. Pilih ibadah yang sanggup dijaga, bukan semangat tinggi yang cepat padam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, iklafu minal a'mali ma tutiqun. Kerjakan amal sesuai kemampuan kalian. Ibnu Rajab rahimahullah menegaskan amal yang terus terjaga akan menumbuhkan kedekatan hati. Sedangkan amal yang terputus sering memadamkan cahaya awalnya. Kadang orang yang ketika Ramadan giat jamaah, giat tilawah dan infak, namun setelah Syawal justru melemah. Sebab ia memasang sasaran terlalu tinggi, ingin tahajud panjang, khatam cepat, sedekah besar sekaligus, lalu berhenti seluruhnya. Karena itu ubahlah polanya menjadi kecil tetapi ajak. Misal 2 rakaat duha sebelum kerja, 1 halaman Al-Quran setelah subuh, sedekah harian berapapun nilainya. Jadi secara perilaku kebiasaan akan menetap bila hambatannya kecil, pengulangannya konsisten, dan targetnya masuk akal. Strategi yang kedua, ibu bapak jamaah, kita harus mampu memasang pemicu dan audit harian atau muhasabah supaya kebiasaan tidak hilang ditelan rutinitas. Allah memerintahkan evaluasi diri di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya di akhirat. Nabi juga bersabda riwayat At-Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas ialah yang menghisap dirinya, yang mengoreksi dirinya. Bahkan Al-Hasan Al-Basri berkata, la talqal mu'mina, tidaklah engkau menjumpai seorang mukmin illa yuhasibu nafsahu, kecuali ia selalu menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri. Mada arati bi kalimati, apa yang kau inginkan dengan perkataanku tadi? Mada arati bi akhlati, apa yang kau inginkan dengan makananku tadi? Mada arati bi syarbati, apa yang kau inginkan dengan minumanku tadi? Maksudnya ini adalah orang beriman membiasakan menanyai niatnya, bertanya tentang ucapannya sendiri dan kebiasaannya sendiri sebelum semua itu menyeretnya ke dalam kelalaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Strategi yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita membangun ekosistem, menjaga lesan dan niat bersama di dalam komunitas. Sebab iman yang kokoh ketika ada orang yang beriman yang lainnya saling menopang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah menolonglah kalian dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Allah juga menegaskan unsur keikhlasan juga harus masuk dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam Abu Dawud dan Tirmidzi, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yuhalil. Seorang mengikuti agama sahabat, maka lihatlah dengan siapa ia bersahabat. Bahkan Al-Fudail bin Iyad berkata, al-mu'minu yasturu wa yansohu wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Maksudnya lingkungan iman menasihati sambil menjaga martabat, bukan mempermalukan. Oleh karena itu, siapapun kita, ibu bapak jamaah, seorang guru misalnya harus membangun kelompok kecil istiqomah pasca Id. Rekan di kerja saling mengingatkan, bukan menghakimi, tentang tilawah, tentang sedekah, tentang adab digital, tentang niat yang tulus hanya karena Allah. Secara teori, ibu bapak jamaah, perilaku ini disebut dengan accountability plus social reinforcement. Kebiasaan lebih awet, lebih langgeng saat identitasnya ditopang lingkungannya.
komunitas yang menjaga ibadah dan lisan. Majelis yang berbahagia, tentu banyak hal, misalnya kita juga berperan jadi politisi, tentu membentuk tim inti yang berani menahan narasi kasar itu penting. Pedagang yang bergabung dengan majelis ba'da subuh itu sangat penting agar ritme ibadahnya stabil. Demikian juga pendidik membuat aturan kelas, apalagi grup WA-nya penting agar bisa mengklarifikasi sebelum menilai. Kata baik sebelum komentar itu penting, sebab lisan hari ini adalah jari kita juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, akhirnya Idul Fitri adalah pulang ke fitrah, bukan pulang ke kebiasaan lama. Dengan micro habit, dengan muhasabah terus menerus, dan ekosistem saling menguatkan, kebiasaan Ramadan tidak hanya dikenang tetapi ditanam, disiram, lalu berbuah dalam hidup kita. Sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang khusyuk. Semoga semua amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang fitrah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salih a'malina waghfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha sirraha wa alaniyataha. Ya Allah, terimalah puasa, qiyam dan amal-amal soleh kami. Ampunilah seluruh dosa kami yang kecil dan besar, yang awal dan yang akhir, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Allahumma ja'alna minal a'idina ilal fitrah wa minal faizina bit taqwaka wa ridwanika wa thabbitna 'ala ta'ati wa husnil khuluq. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang kembali kepada fitrah, termasuk orang yang beruntun dengan takwa dan ridha-Mu, dan teguhkanlah kami dalam ketaatan serta akhlak yang baik. Allahumma aslih ahwalal muslimin warfa'il bala'a wal fitana ma dhahara minha wa ma batan waj'al baladana hadha aminan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin, angkatlah bencana dan fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Jadikan negeri kami ini aman dan tentram serta seluruh negeri kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah
أكبر ولله الحمد